Oke, jadi di sini gue udah nyiapin soundtracknya sama intronya asli dari Kok Bisa, Kok Iso. Nah, kayak gini. Nah, abis itu hal yang pertama pasti kita buat new composition dengan nama bass, aspek ratio kayak gini, standarnya. Terus klik OK. Nah, habis itu kita buat animasi awalnya atau animasi circle-nya yang kayak gini. Nah, kalau Kok Bisa, ini munculnya dari kiri ke tengah, dari sini seret gitu. Di sini gue membuat variasi, munculnya bakalan dari ada yang kubu kanan dan kubu kiri, jadi beradu gitu. Nah, langsung aja. Sini gue bakalan buat circle-nya pakai ini. Kalau ininya ellipse tool, rectangle, kita ubah jadi ellipse tool, tekan ellipse tool. Dia bakalan munculin opsi kan. Nah, ini kita gambar. Kalau ininya nggak proporsional, ini kita sambil klik shift di keyboard, terus dia bakalan proporsional dimensinya. Nah, jadi kayak gini. Nah, gampangnya kita langsung aja duplicate. Oh ya, kalau mau ubah warna kan di sini. Berhubung gue mau warna biru, jadi ya udah biru. Dan struknya 0 karena nggak butuh. Nah, dan solid color juga. Terus gampangnya ini kita duplicate, Ctrl D, ya kan. Di sini gue mau buat jadi 5 circle. Nah, ini nggak mungkin sama ya scalingnya. Harus kita randomize karena aneh kalau sama gini. Kita klik scale atau S di keyboard, dia bakal muncul scale. Kita atur aja. Nah, ini nggak tahu bagus apa enggak, tapi gue maunya kayak gini coba. Nah, habis itu kita animasiin. Sebelum dianimasin, kita pasang dulu kubu kiri dan kubu kanan, kita bedain. Ini yang gue mau jadiin jadi kubu kiri, dan ini kubu kanan. Nah, ini kubu kiri. Ini kan layarnya misah, kita samain aja, barengin biar nggak bingung. Terus kita ubah layarnya jadi warna kuning biar nggak bingung. Nah, yang kuning ini kubu kiri, yang biru ini kubu kanan. Itu. Nah, ini kita klik shift biar keseleksi dua-duanya. Kita animasiin. Kita jangan lupa kita drag dulu soundtracknya. Nah, kayak gini. Paling di frame ke berapa nih? Di sini. Terus kita select shift. Nah, kita klik P position. Kita pasang dulu keyframe di sini. Nyalain dua-duanya biar ending posisinya ada di sini, dan di awalnya kita tarik biar menghilang. Nah, bakalan kayak gini, dan ini masih kaku, masih flat. Nah, animasinya kita tentu aja kita drag, kita F9 di keyboard atau easy ease, cuman ini masih kaku kan, gua nggak suka. Kita klik Graph Editor di sini. Kalau belum ke select, kita select dulu ke Graph Editor. Terus sumbunya kita select di masing-masing. Nah, ini kita tarik kurvanya kayak gini. Kalau kita nggak drag kayak gini, dia tariknya cuma satu layer doang, nggak ngikut dia. Nah, harus kita drag dulu. Jadi animasinya dari cepat ke lambat. Jadi semakin dia tinggi semakin lambat. Kalau kurvanya nggak sama, kita klik di sini. Kita ke speed graph. Ya. Kalau value graph dia bakalan kayak gini. Nah, ini masih terlalu cepat. Jadi yang ini kita mundurin aja. Nah, ini udah lumayan. Nah, ini datangnya kan barengan nih, dia berdua. Menurut gua jadi ada kurang variasi. Jadi yang bawah ini gua mau delayin atau telat, datangnya bakalan telat. Nah, gini nih, kita cepetin. Nah, jadi kayak gini. Sama yang atas juga kita animasiin kubu kanan. Kita select shift 2 tiga-tiganya, kita klik P ending posisinya di sini, kita nyalain keyframe-nya dan kita mundurin, kita tarik ke kanan sampai hilang. Nah, ini beda banget ya, ini smooth, ini kaku.
sama kayak tadi kita drag keyframe-nya yang bulat, klik F9 ya. Terus kita ke graph editor, sama kayak tadi kita tarik kayak gini. Nah dia bakalan kayak gitu. Nah ini yang mungkin yang ini kita delayin, jadi ini duluan yang datang, yang si kecil. Nah jadi kayak gini. Atau masih terlalu lelet dia, kita atur-atur aja. Nah jadinya kayak gini udah lumayan. Nah gimana caranya kita scaling up, jadiin background? Nah ini kita select circle-nya, kita klik S di keyboard, kita tentuin mau di mana. Nah di bit kedua ini gue bakalan scaling titik frame-nya, kita klik di sini, kita majuin, terus kita geser ininya sampai nutupin layer, sampai jadi background solid color. Ini masih kaku banget animasinya. Kita drag, terus kayak biasa F9, kita ke graph editor. Kali ini kurvanya kita bikin dari lambat ke cepet. Nah sorry, ini kita tarik kayak gini. Nah dari lambat ke cepat gitu. Ini kan semakin rendah dia lambat ya kan, ini semakin tinggi semakin cepat. Nah kalau masih dirasa kurang cepat, kita geser aja dua-duanya ya kan. Terus kita mainin aja, atau ini kita tarik di tengah. Kurvanya kita mainin lagi. Backgroundnya udah jadi, dia udah jadi background kayak gini. Kita pre-compose circle-nya, kecuali si soundtrack-nya. Kita klik shift, klik kanan, pre-compose, kita namain BG. Kita kasih teks nama kita klik teks di sini, kasih nama kayak biasa kan. Nah untuk atur karakter, kita atur font di sini, gue pilih Popin aja. Terus ya kita atur layoutnya di sini biar gampang. Kalau nggak ada karakter, kita di window ini yang nggak ada kita cari di sini. Terus align, kita ketengahin. Kalau udah jadi layoutnya, kita klik layernya, kita klik kanan, create as a mesh, create mesh from text. Dia bakalan jadi mesh. Nah ini kita hapus aja teks originalnya. Nah ini kita bagi dua. Ini kita bagi dua karena di sini ada bagian atas dan bagian bawah, biar lebih gampang ya. Soalnya kalau di sini dia animasi atas dan bawah tuh beda ya kan, ini dari kiri ke kanan, ini kanan ke kiri, efek handwriting ya, nah kan beda kan. Nah ini gue duplikat, jadi ini bagian atas dan bawah. Kita kasih nama, enter, view, enter, Salman. Nah kayak gini. Nah ini kita yang view ini kita hapus Salmannya yang di sini. Strip termasuk bagian atas, jadi nggak kita hapus, kita delete. Nah yang ini juga bagian atas, yang ada di atas kita hapus, strip bagian atas kita hapus juga. Nah jadi ini kalau kita hide, ini bagian atas dan ini bagian bawah. Ininya kita matiin aja supaya line mesh-nya nggak ganggu. Nah kayak gini. Jadi apa perbedaannya? Nah habis itu kita kasih efek yang namanya stroke di effects and presets. Kita ketik stroke kayak gini. Nah kita klik 2 kali, kita drag kayak gini kan.
Nah ini ketika kita pilih all mesh centang, terus jadi reveal original image, dia bakalan jadi stroke kayak gini. Nah ini pastikan stroke nya juga harus centang, karena kalau enggak ini animasinya bakalan barengan. Kalau kita centang dia bakalan jadi handwriting. Kita tentuin mau di mana animasinya. Di sini gue mau di sini, mungkin di sini. Ini kita nolin, kita nyalin keyframe ya di sini. Yang tadinya 0 kita nyalin 100. Nah jadinya kayak gini. Ini terserah keyframe nya mau kita grafin atau enggak, cuman menurut gua nggak terlalu bagus kalau ituin. Sama halnya sama yang bawah, yang tulisan yang bawah ini kita kasih juga efek stroke di effect and presets. Nah di sini sama kayak tadi, kita all mesh, kita centang dan jadi ganti ke reveal original image. Nah habis itu cuman yang atas kan dari kiri ke kanan, cuman yang bawah ini harusnya dari kanan ke kiri kalau dilihat dari contoh apa tuh intro kok bisanya. Nah cara biar dia dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan, itu startnya beda. Yang atas kan ini end ya, yang bawah ini startnya. Kita 100-in dulu di awal, terus kita nyalain keyframe ya, kita klik U buat munculin keyframe lagi aktif dan kita kosongin. Nah jadi bakalan kayak gini. Nah kalau udah kita bikin efek fill tuh efek kayak gini. Nah dia ada efek slide solid color gitu, warna putih. Awalnya ini abu-abu sama putih gitu, bukan abu-abu sih, tapi itu transparansinya 50%. Nah caranya adalah kita buat yang atas dulu. Ini kita duplicate, jadi ada 2 layer. Kita namain ini 50, artinya transparansinya 50. Nah ini kita hapus saja stroke nya, kita turunin opacity-nya jadi 50 atau berapa, yang penting jadinya abu-abu kayak gini. Terus kita kasih efek linear white, kita drag ke sini. Nah ini kalau kita lihat dia munculnya dari kanan ke kiri. Nah cara munculin dari kiri ke kanan ini tinggal kita putar sumbunya jadi minus 90. Nah kalau kita giniin dia bakal muncul dari kiri ke kanan. Ini kita tentuin mau di mana letak munculnya. Mungkin setelah ininya terisi barulah kita kasih kita klik U, kita kasih 0 di sini, atau kita kasih nggak harus 0 sih, yang penting ininya udah ke fill gitu. Nah soalnya kalau kita nolin benar-benar ini dia bakalan jadi cepet, jadi aneh. Nah untuk undo kita Ctrl Z. Nah ini nggak harus 0 ya. Nah cara lambatinya kita tinggal tarik, terus kita mainin kurvanya dari cepat ke lambat. Kalau dari cepat ke lambat kurvanya kita tariknya kayak gini, yang awal itu cepat. Nah kayak gitu. Mungkin fadernya kita naikin dikit, fader tuh buat halus dikit aja, segini kali. Nah ini kita duplicate. Kalau udah kayak gini kita duplicate, kita kasih nama ini yang 100, artinya transparansinya 100%. Kita naikin opacity-nya, untuk opacity ke klik T. Nah, T. Jadi bakalan muncul. Ini transparansinya ke 100-in. Nah ini kita klik U, terus mundurin keyframe. Nah jadi kayak gini. Nah sama halnya dengan yang bawah, yang atas sudah jadi nih animasi fillnya, yang bawah juga kayak gitu, yang Salman nih, teks bawah kita duplicate 2 kali, 1 kali aja dulu. Ntar kita kasih nama 50, transparansinya kita turunin 50. Nah yang ini kita duplicate aja, Ctrl C,
dan kita paste ke sini. Oh ya, ini struknya hapus dulu. Nah, klik U untuk munculin keyframe yang lagi aktif. Nah, ini kita mundurin lagi biar cepetan. Nah, kayak gini. Di sini mungkin. Nah, ini kita duplikat lagi, kita kasih nama 100. Kita klik T di keyboard, terus opacity-nya fullin. Klik U dan mundurin keyframe. Nah, oh iya sorry, ini cuman sampai sini ya. Kalau cuman sampai sini berarti ininya kita naikin lagi sampai sini. Nah, sampai ketutupan, sama halnya dengan ini. Ininya kita penuhin. Nah, kayak gini. Jadinya bakalan ada efek fill kayak gini. Nah, lanjut kita akan bikin animasi line di samping kayak gini, kayak line teknologi gitulah vibes. Nah, itu bikinnya kalau mau manual bisa ya, jadi biar bisa atur variasi. Caranya itu kita pakai shape, pakai shape. Kita bikin dulu line-nya biar nggak bingung. Ini kita umpetin dulu semuanya, semua layernya kita umpetin. Ada logo ini kita pencet, terus pencet logo ini, tapi dia masih ada. Jadi beda sama fungsi hide. Kalau hide dia hilang. Ini kalau ini cuma nyembunyiin doang, jadi kosong kan layernya. Nah, ini kita bikin line-nya di samping sesuai variasi. Nah, pakai pen tool, gambar aja. Nah, misalnya kayak gini. Cuman ini nggak ada apa-apaan, padahal udah ada pen toolnya nih. Berarti struknya nggak kita nyalain. Paling kita pasang 2 lah ya. Nah, sama kayak gini. Struknya ya mungkin 1 biar sama. Ini baru jadi 1 nih. Kita bikin lagi yang lain. Untuk stroke ini, shape ini, fillnya kita kosongin aja. Sama seperti yang lain, fillnya kita kosongin, karena kalau ada solid layer nanti bakalan aneh, bukan jadi garis. Buat bentuk bulat kita ini aja, kita tarik, jangan dilepas tapi ditarik supaya bentuk round. Samain aja. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja di animasiin. Kita ambil salah satu, misalnya dari sini, yang paling atas nih. Kita klik tanda panah, add trim paths. Nah, kita animasiin dia jadi begini. Kita animasiin aja nya, mulai dari 0. Terus kita maju beberapa frame dan 100-in. Jadi dia bakalan summon kayak gitu. Kalau mau pakai graph editor silakan. Nah, kayak gini misalnya. Atau bikin kurvanya jadi kayak gini, kayak gunung. Nah, ini kan baru 1, bakalan banyak kan. Ini gampang kita atur dulu durasinya. Nanti tinggal di copy paste. Mungkin munculnya mulai dari frame sini. Nah, habis itu ini kita trim pad-nya, kita Ctrl C dan kita select
layer yang lain, shift dan control V. Nah, kita klik U. Nah, dia bakalan muncul semua keyframe-nya sama kayak yang di atas. Cuman ini posisinya masih salah. Nah, kita drag aja semuanya. Kita samain sama yang atas, tarik, geser kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Oke, kita klik U lagi biar ngumpet dia-nya, keyframe-nya. Animasi lainnya udah jadi, tinggal bikin buletannya kayak gini di samping. Nah, itu gampang aja. Kita buat di sini, tekan, kita bikin bulat lagi, shift. Nah, ini ya circle-nya kita beri warna aja green biar beda. Nah, di sini yang muncul cuma stroke-nya doang, kita nolin aja, terus fill-nya kita ubah ke solid color, terus ubah warnanya ke warna putih. Nah, ini kita atur dulu aja. Nah, kalau scale-nya kayak gini nggak jelas nih. Ini karena anchor point-nya di sini. Kita pindahin ke tengah. Ini kita atur dulu aja. Di sini misalnya. Scale-nya juga mungkin sekecil ini. Nah, kalau udah kita animasiin aja, animasinya simpel aja. Kita nyalain keyframe, terus kita mundurin. Kita 0 value-nya. Nah, dia bakalan muncul. Kita klik F9. Kurvanya kita tarik aja kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus kita tinggal duplicate aja. Ini semua tinggal kita duplicate, taruh di masing-masing ujung garis. Ctrl D. Nah, ini udah bulatannya udah di pinggir-pinggir garis semua. Kalau animasinya kurang cepet, tinggal kita majuin aja ini, select yang hijau nih. Yang tadi kita kasih buat bulatan. Nah, habis itu kita pre-compose aja semuanya. Nah, kita klik shift untuk seleksi. Cepet kayak gini. Klik kanan, pre-compose, dan kita kasih nama apa ya? Garis aja deh. Nah, klik OK. Nah, ini kita munculin yang tadi layer yang kita umpetin tadi. Nah, jadi kayak gini. Selanjutnya kalau dari sini, setelah garisnya udah teranimasi, dia bakalan lepas maju ke dekat kamera. Langsung aja di bit sini kita buat S, klik S keyboard, terus nyalain keyframe-nya, terus kita majuin beberapa frame dan gedein sampai habis, sampai tidak terlihat. Nah, udah jelas ini kaku banget. Seleksi keyframe-nya dan klik F9. Nah, ini belum ada motion blur-nya. Kita nyalain motion blur-nya di sini dan di sini. Nah, sekarang kita fokus ke layer ini aja biar nggak terlalu. Nah, untuk keyframe-nya kita bikin kayak gini. Jadi kalau dalam contohnya ini dia dari lambat ke cepat. Jadi kita bikin tarik ke sini. Jadi kayak gini. Atau kita tarik supaya lebih cepat. Nah, udah jadi kayak gini. Mungkin kita tambahin animasi detailnya. Jadi kita pasang keyframe di sini. Terus kita cepetin di sini. Jadi ada flick loncat gitu. Pas beatnya muncul. Nah, biasanya kalau ini nih, kalau di scale dari sini ininya bakalan burik. Apalagi kalau motion blur yang gak dinyalain. Nah, dia bakalan jadi burik. Cara biar nggak buriknya, ini nyalain fitur collapse. Cuman kita nggak bakalan bisa pasang motion blur
Mungkin ngakalinya bisa pakai force motion blur di effects and preset. Nah, sisi force motion blur, nanti jadi ada motion blurnya. Oke, ini udah jadi animasinya. Kita tinggal bikin ending animasi yang ending tuh. Nah, ini kita pre-compose aja, termasuk background, kecuali garis dan soundtrack kita yang pre-compose. Kita klik kanan pre-compose aja, terus animasi. Nah, habis itu langsung aja ini kita bikin animasi kayak gini, animasi pop. Nah, gue mau bikin sama kayak gitu. Di sekitar sini kita nyalain keyframe ya kan tadi. Nah, habis itu kita perbesar misalnya 124 dan kita akhiri jadi normal lagi 100. Nah, cuman animasinya seperti biasa masih kaku. Kita klik F9, kita ke graph editor, ini kita perbesar dulu. Kita bikin grafnya kurvanya kayak gunung, kayak gini. Nah, kayak gitu. Yang ini juga yang bawah, jadi mirip. Nah, lumayan mirip. Printnya kayak gini udah cukup. Nah, habis itu kita bakalan bikin animasi ending buletannya. Nah, kayak gini, ngezoom. Nah, caranya adalah kita bikin alphabetnya dulu untuk bulat, dan pastiin teksnya tuh sudah ada buletan kayak gini atau buletan A kayak gini supaya transisinya bisa masuk gitu. Nah, kita bikin circle kayak tadi. Ini kita samain ya. Misalnya gue mau ngezoom ke O yang ini. Kira-kira kita samain aja bulatnya. Nah, kayak gini. Feel-nya nggak penting mau warna apa, yang penting bisa ngebedain aja. Nah, habis itu kita animasiin S di sini. Kita pasang dan kita tarik ke sini. Ininya kita nolin. Ininya kita nolin. Nah, ini kita drag lagi supaya smooth. Kita ke graph editor. Dia dari melambat ke cepat. Nah, gitu. Ya, atau kita bisa bikin lagi gunung kayak tadi, kayak gini. Nah, lebih enak dilihat. Nah, kalau udah jadi, kita taruh shape layernya ini, circle-nya di atas animasi itu teksnya, ya kan, termasuk background. Nah, kita ke toggle switch ya, kita ke track matte, terus pilih alpha inverted matte. Nah, dia bakalan transparan kayak gini. Nah, jadi ini adalah biar bisa naruh video di belakang sini. Nah, ini udah transparan. Nah, masalahnya kita akan bikin efek zoomnya dulu. Pakai null, klik kanan, new, null. Sini, taruh di atas. Nah, ini anchor point-nya kita taruh di tengah. Ya, jadi directnya bakalan zoom ke sini, bukan ke mana-mana, tapi ke buletan ini. Nah, supaya dia nyatu adalah kita pilih shape layer dan animasi ini, kita parent ke 0, supaya kalau kita scale dia bakalan ngezoom kayak gini. Kita balikin lagi 100. Cuman masalahnya adalah, nah, dia burik lagi, dia jadi low resolution. Cara ngatasinya adalah kita masuk ke animasi precomp. Nah, habis itu kayak tadi kita nyalain fitur collapse yang ada lambang matahari di sini. Nah, kayak gitu. Habis itu kita balik ke sini ya. Kalau kita ganti toggle switch-nya dan nyalain lagi mataharinya, nah, dia nggak burik, cuman ada masalah di sini. Nah, itu sebab feel-nya kita nggak benar-benar nge-feel teks, feel yang tadi nih, yang
kita kasih efek linear wipe. Kita klik U di sini. Nah, caranya kita yang tadinya cuma 48% di keyframe akhir, kita harus nolin. Yang ini juga di nolin. Nah, ini juga kita klik U. Di setelah akhir keyframe kita nolin lagi. Nah, itu juga dengan yang ini. Terus kita balik sini, dia bakalan nge-fill, jadi nggak ada yang aneh. Ini kita balikin dulu ke 100. Animasinya kita barengin sama si shape layer ini. Ya, ini kita pasang scale di sini, dan di ujung kita perbesar sampai benar-benar transparan. Jadi melewati lubangnya. Nah, sampai kosong kayak gini. Nah, sama animasinya masih kaku. Jadi butuh kita drag dan F9 ke graph editor. Terus kita mainin kurvanya. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau masih terasa cepet, kita mundurin lagi. Nah, kira-kira kayak gini. Ditinggal mainin aja kurvanya supaya lebih smooth. Nah, ini udah jadi. Tinggal di kembangin atau apalah biar nggak terlalu sama. Terus ini tinggal kita render alpha. Ini kita isolasi dulu, pencet N, jadi current time-nya ini di sini. Jadi rendernya bagian di sini. Nah, kita ke file, export, add to render queue, ke lossless. AV-nya kita ubah jadi QuickTime, terus RGB plus alpha. Format optionnya animation aja. Kita klik OK, terus outputnya mau di mana? Ya, kita namain jadi ya itu, terus render. Nah, kalau udah jadi, misalnya mau compose di edit di Premiere Pro, langsung aja kita drag, langsung kita import. Ya, kita masukin videonya, video bebas yang mau diituin. Nah, abis itu langsung drag intronya. Nah, jadi kayak gini. Udah gampang.